die, boys. Run, Piggy, run. Hai brosis, balik lagi di Hai Cinema. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Harley Quinn Birds of Prey. Film ini akan menceritakan masa-masa setelah Harley Quinn berpisah dengan Joker. Kemudian Harley Quinn bergabung dengan Black Canary, Huntress, dan juga Rini Montoya untuk menyelamatkan seorang gadis muda bernama Cassandra Cain dari sosok penguasa kejahatan yang dikenal sebagai Black Mask. Film ini dirilis di tahun 2020 dan disutradarai oleh Cathy Yan. Oke, saya ingatkan bahwa ini adalah konten full spoiler. Buat kalian yang belum subscribe, mohon bantuan subscribe-nya guys. Bantu kita untuk mencapai 100.000 subscriber di tahun ini. Buat kalian yang kepo sama kehidupan di balik layar Hai Cinema, silahkan follow TikTok kami. Link ada di deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai intronya. Di awal film, Harley Quinn menceritakan masa kecilnya yang suram. Tidak diurus oleh ayahnya, kemudian dipindahkan ke panti asuhan yang suram dan menjadi anak yang pembangkang. Walaupun begitu, ia adalah anak yang sangat cerdas dan berhasil kuliah sampai mendapatkan gelar PhD. Kemudian ia bekerja sebagai psikiater dan jatuh cinta kepada pasiennya. Dan pasiennya adalah Joker. Tapi kemudian mereka putus dan sekarang ia sangat sakit hati. Setelah beberapa waktu, ia membuka dirinya untuk cintanya yang baru. Harley Quinn jatuh cinta dengan seekor hyena dan berhasil move on walaupun masih sedikit sih. Ia terus menghabiskan waktunya di kota Gotham dengan bersenang-senang dan tentunya menyakiti orang lain. Haha. Dulunya ketika masih berpacaran dengan Joker, Harley Quinn adalah orang yang tidak tersentuh oleh siapapun, bahkan hukum di kota tersebut. Siapa saja yang berani menyentuh dia, maka akan berurusan dengan Joker, dan semua orang di kota Gotham pastinya takut dengan sosok Joker. Kemudian ia mendengar teman-temannya sedang bergosip tentang hubungannya dengan Joker. Mereka mengatakan bahwa Harley Quinn belum bisa move on dari Joker. Bahkan kalung bertuliskan huruf J saja masih ia pakai. Harley yang mendengar itu pun langsung pergi dari sana. Kemudian ia melihat sebuah mobil kontainer dan mendapatkan sebuah ide cemerlang. Ia berencana untuk meledakkan sebuah pabrik pengolahan limbah yang dulunya adalah tempat ia dan Joker jatuh cinta. Itu adalah tanda bagi seluruh penduduk kota Gotham bahwa sekarang Harley Quinn dan Joker resmi putus. Dan kemudian ia langsung meledakkan pabrik itu dengan menabrakkan mobil kontainer tersebut. Kemudian scene berpindah ke garis waktu beberapa menit sebelum pabrik meledak. Scene memperlihatkan seorang detektif wanita bernama Renee. Ia sedang meneliti sebuah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang wanita misterius. Kemudian ia teralihkan dengan suara ledakan dari pabrik tersebut. Di tempat lain, sedang terjadi penyiksaan yang dilakukan oleh Roman. Dia adalah salah satu penguasa di kota Gotham, namun kekuasaannya saat ini masih dibayang-bayangi oleh kekuatan Joker. Ia menyiksa seorang bankir karena enggan diajak untuk kerjasama, dan Roman memiliki kebiasaan untuk menguliti wajah dari seluruh musuh yang ia bunuh. Roman juga memiliki nickname yaitu Black Mask. Paginya, Harley Quinn yang baru saja membeli sebuah roti untuk sarapan malah dicegat oleh banyak sekali orang yang dulunya pernah disakiti olehnya. Namun diam saja karena mereka takut dengan Joker di belakang Harley Quinn. Sekarang Harley Quinn sudah tidak lagi dilindungi oleh Joker dan sekarang semua orang pun mengincarnya. Namun Harley Quinn masih bisa kabur dan membuat strategi pelarian diri yang keren. Baru saja lolos, lagi-lagi ia dihadang oleh seseorang, tapi Harley Quinn diselamatkan oleh seorang wanita misterius dengan menembak pria itu menggunakan crossbow miliknya. Lalu wanita tadi langsung pergi dari
dari sana. Tapi setelah itu ia malah dikepung oleh banyak orang lainnya. Scene kembali berpindah. Kali ini Roman mempekerjakan seorang wanita bernama Canary di klub malam miliknya. Awalnya Canary dipekerjakan sebagai penyanyi oleh Roman. Namun suatu saat Roman melihat Canary bertarung dengan dua orang pria yang ingin menangkap Harley Quinn di parkiran belakang. Canary dan Harley Quinn sering bertemu di klub malam milik Roman. Namun mereka berdua sebenarnya tidak dekat. Alasan Canary menolong Harley Quinn saat itu adalah karena ia melihat bahwa Harley Quinn sedang mabok dan tidak mampu melawan dua pria tersebut. Roman yang melihat aksi dari Canary pun langsung mengangkat Canary sebagai supir pribadinya. Lalu suatu saat Rene yang seorang detektif dari kepolisian pun bertemu dengan Canary. Rene yang mengetahui bahwa sekarang Canary sudah menjadi supir dari Roman pun bertanya mengenai sebuah berlian yang Roman miliki. Rene mengatakan bahwa Canary harus membantunya untuk mengambil berlian tersebut karena berlian itu berharga sangat mahal. Dan dari situlah Roman mendapatkan seluruh kekuasaannya. Tapi Canary tetap tutup mulut dan pergi dari sana. Kemudian Canary mendapatkan tugas pertamanya sebagai supir. Roman yang mengetahui bahwa Harley Quinn baru saja putus dengan Joker pun langsung menyuruh Canary dan tangan kanannya yaitu Zsasz untuk pergi menangkap Harley Quinn. Tapi saat di luar, Zsasz tidak sadar bahwa berlian milik Roman sudah dicuri oleh seseorang anak perempuan bernama Cassandra. Zsasz dan Canary pun langsung mengejarnya. Namun anak itu terlanjur ditangkap oleh polisi dan masuk ke dalam mobil polisi. Di mobil, Cassandra malah memakan berlian tersebut dan dari situlah bencana dimulai. Di markasnya, Roman marah-marah karena berlian itu adalah hartanya yang paling berharga. Kemudian ia kembali memerintahkan untuk menangkap Harley Quinn. Fuck off! Get out! Fucking out! Fuck! I don't ask for much, do I? Why is this happening to me? Why? Harley Quinn pun ditangkap dan Roman berencana untuk langsung membunuhnya. Tapi Harley mengajukan tawaran bahwa ia bisa membantunya untuk mendapatkan berlian tersebut. Tapi dengan syarat bahwa Roman akan melepaskannya dan memberikan keamanan kepadanya. Roman pun setuju dan memberikan waktu sampai tengah malam ini. Kemudian Roman menyuruh Zsasz untuk membuat pesan sayembara dan akan memberikan hadiah sebesar $500.000 bagi siapa saja yang dapat menangkap Cassandra hidup-hidup. Lalu Canary pun menelpon Rene dan memberitahu bahwa seorang anak perempuan bernama Cassandra sudah mencuri berlian milik Roman. Rene yang seorang detektif pun langsung bergerak untuk mencari Cassandra di penjara karena Cassandra sudah ditangkap tadi. Lalu di waktu yang bersamaan, Harley Quinn datang ke penjara dan mengalahkan seluruh polisi di sana. Hi, boys. Kemudian ia masuk ke sebuah ruangan dan bertanya di manakah Cassandra berada. Harley pun diberitahu bahwa Cassandra berada di sel 7 dan ia pun langsung ke sana. Tapi sel penjara dikunci menggunakan sistem keamanan tertentu. Harley yang tidak paham pun langsung merusaknya dan menyebabkan sistem keamanan rusak. Kemudian Harley masuk ke sel penjara dan langsung bertemu dengan Cassandra. Tapi karena sistem keamanan yang rusak, akhirnya seluruh tahanan pun bisa keluar. Ternyata tahanan di sana adalah orang-orang yang pernah disakiti oleh Harley dulu. Mereka pun langsung menyerang Harley, tapi tidak menjadi halangan sih baginya. Dengan mudah Harley pun mengalahkan seluruh tahanan di sana. Tapi Cassandra kabur saat Harley sedang lengah. Harley pun mengejarnya dan pergi ke ruangan lain. Ternyata di ruangan lain sudah dimasuki oleh pembunuh bayaran lainnya yang juga mengejar Cassandra karena mengincar hadiah yang akan diberikan oleh Roman. Cassandra pun hendak ditangkap oleh mereka, tapi untungnya Harley muncul dan menyelamatkannya. Para pembunuh bayaran itu bukanlah lawan yang sepadan bagi Harley, dan ia mengalahkan mereka semua dengan sangat mudah.
Namun tiba-tiba Rene muncul dan menodongkan pistol kepada Harley. Tapi Harley sigap dan berhasil menjatuhkan Rene dengan sekali serangan saja. Harley pun kabur bersama Cassandra dari sana dan membawanya ke rumahnya. Harley tinggal di atas sebuah restoran yang dijaga oleh seorang pria tua bernama Doc. Doc mengenal seluruh kriminal yang ada di kota Gotham. Doc juga bersikap sangat baik kepada Harley dan ia melindungi Harley dari seluruh musuh yang mencarinya. Harley pun kemudian naik ke kamarnya. Di kamarnya, Cassandra bertanya kepada Harley bagaimanakah cara untuk menjadi perempuan yang kuat seperti dirinya. Harley mengatakan bahwa tidak ada orang yang akan menyaingi dirinya. Tapi jika Cassandra ingin, setidaknya untuk mendekati kemampuan Harley lah, maka ia harus kuliah dulu sampai mendapatkan gelar PhD, kemudian bekerja menjadi psikiater, kemudian berpacaran dengan pasiennya, yang adalah seorang raja kriminal. Kemudian melakukan banyak kejahatan, masuk keluar penjara, dan kemudian putus. Lalu Harley pun langsung mengajak Cassandra untuk makan agar Cassandra sakit perut dan bisa mengeluarkan berlian itu dari perutnya. Lalu scene kembali berpindah. Sekarang memperlihatkan seorang wanita misterius yang tadi. Ternyata dia sedang mendatangi Doc untuk mendapatkan informasi seseorang. Sedikit cerita tentang wanita itu. Nama aslinya adalah Helena Bertinelli. Ia adalah seorang anak mafia terbesar di kota Gotham pada saat itu. Suatu hari ia melihat seluruh keluarganya sedang berada di ruang tamu rumahnya. Keluarganya sedang ditahan oleh orang bernama Stefano Galante. Orang ini ingin merebut kekuasaan keluarga Bertinelli. Kemudian seluruh keluarganya dibunuh oleh Galante. Namun Helena ternyata masih hidup dan ia diselamatkan oleh seseorang di sana. Ia disembunyikan dan dilatih menjadi seorang petarung. Helena kecil terus berlatih dan berniat untuk membunuh seluruh orang yang terlibat dalam pembunuhan keluarganya. Dan sekarang ia sudah membunuh hampir semua orang yang terlibat. Mereka semua menjulukinya sebagai crossbow killer. Namun ia lebih senang dipanggil Huntress. Ia bertanya kepada Doc mengenai keberadaan Zsasz karena Zsasz adalah target terakhirnya yang akan dia bunuh. Scene pun berpindah. Kali ini Zsasz memberitahu Roman bahwa Harley Quinn sebenarnya sudah berhasil menangkap Cassandra, namun mereka kabur. Akhirnya ia menyuruh anak buahnya untuk menangkap Harley Quinn. Mereka pun datang ke tempat tinggal Harley Quinn dan melemparkan bom ke kamarnya, dan kamarnya pun hancur karena ledakan tersebut. Untungnya Harley Quinn dan Cassandra masih selamat dan langsung turun ke bawah untuk mencari Doc. Ia bertanya kepada Doc kenapa ada orang yang tahu keberadaannya, padahal hanya Doc lah yang tahu mengenai tempat tinggal Harley Quinn. Doc bilang bahwa dia sudah dibayar dengan uang yang sangat banyak. Ia pun minta maaf karena sudah membocorkan informasi itu. Doc bilang ia berencana akan membuka restoran yang lebih besar dengan uang tersebut, dan itu adalah cita-citanya sejak dulu. Harley yang mendengar itu pun memaafkan Doc. Kemudian Harley menelpon Roman dan mengajaknya untuk bertemu di suatu tempat agar bisa menyelesaikan masalah mengenai berlian ini. Di tempat lain kita diperlihatkan bahwa Rene baru saja diberhentikan dari tugasnya sebagai detektif kepolisian. Rene pun tentunya tidak menerima hal itu, tapi saat di kamarnya ia diberitahu oleh Canary bahwa Roman akan menuju sebuah tempat dan akan bertemu dengan Harley Quinn. Kemudian Rene pun langsung berangkat menuju tempat tersebut. Zsasz dan Canary pun diperintahkan oleh Roman agar pergi ke tempat itu untuk mewakilinya. Namun saat di jalan, Zsasz melaporkan kepada Roman kalau sebenarnya Canary sudah mengkhianatinya. Akhirnya Roman pun memutuskan untuk ikut datang ke sana. Harley yang sudah sampai pun dikagetkan dengan kedatangan Rene. Ternyata Rene juga mengincar berlian tersebut, tapi Rene yang mabok tidak berhasil mengalahkan Harley Quinn dan malah ditendang sampai keluar. Lalu setelah itu Zsasz dan Canary pun datang dan Zsasz langsung menembak obat bius kepada Harley Quinn. Ia pun langsung lemas dan tidak sadarkan diri. Ternyata Canary langsung masuk ke kamar mandi untuk melepaskan ikatan Cassandra. Cassandra diikat oleh Harley Quinn agar ia buang air dan tidak pergi kemanapun. Kemudian Zsasz masuk dan langsung menodongkan pistol kepada Canary. Zsasz menyuruh untuk membelah perut Cassandra dan langsung mengambil berlian itu langsung dari perutnya. Tapi Canary menolaknya. Namun untungnya Huntress muncul dan langsung membunuh Zsasz. Kini ia tidak memiliki dendam lagi kepada siapapun dan berencana untuk langsung pergi dari sana. Tapi Rene malah muncul lagi dan menyuruh semuanya untuk diam di tempat. Tapi tiba-tiba Cassandra memberitahu mereka bahwa Roman baru saja datang dengan membawa banyak sekali pembunuh bayaran.
Harley pun mengajak mereka semua untuk bekerja sama karena mereka semua pastinya akan dibunuh juga oleh Roman. Akhirnya mereka pun setuju dan langsung diberikan senjata oleh Harley. Lalu mereka pun turun ke bawah dan langsung melawan seluruh musuh. Man of Gotham, I have funded you. $500,000 to whoever brings me the girl alive. The rest? Walaupun sudah melawan begitu banyak musuh, ternyata di luar masih ada banyak sekali musuh, dan mereka pun tidak dapat melawannya karena sudah kehabisan amunisi. Sedangkan semua musuh di luar sedang mengepung mereka, dan juga mereka semuanya memegang senjata api. Akhirnya Canary pun nekat keluar dan menggunakan kemampuan rahasianya yang selama ini ia sembunyikan. Mau tahu kekuatan rahasia Canary? Silahkan lihat scene ini. Tapi Cassandra pun berhasil ditangkap oleh Roman. Harley dan Huntress pun langsung mengejarnya. Namun mereka diganggu oleh anak buah Roman yang masih tersisa. Untungnya Harley masih bisa mengurus mereka. Setelah itu Harley dan Huntress kembali mengejar Roman. Lalu Harley menyuruh Huntress untuk melemparkannya. Akhirnya Harley pun berhasil menggapai mobil yang Roman naiki. Kemudian Harley langsung membunuh supir mobil tersebut dan kemudian melawan Roman. Namun Harley malah terjatuh dan Roman pun masih bisa kabur. Untungnya mobil yang Roman naiki malah menabrak sebuah gerbang dekat pantai. Walaupun kakinya pincang, Harley masih mengejar Roman yang bersembunyi di balik kabut. Harley pun berhasil menemukan Roman dan langsung menembaknya. Tapi tembakannya malah meleset dan itulah peluru terakhirnya. Kemudian Harley meminta maaf kepada Cassandra karena tidak bisa menjaganya dengan baik. Dia juga meminta maaf karena pernah berniat untuk menyerahkannya kepada Roman. Cassandra yang mendengar itu pun ikut meminta maaf kepada Harley Quinn. Ia mengaku bahwa dirinya pernah mencuri cincin milik Harley Quinn, tapi ternyata Cassandra berbohong mengenai cincin tersebut, dan ternyata yang ia pegang adalah trigger bom yang sudah ia tarik. Harley yang tahu bahwa itu adalah bom langsung menyerang Roman dan mendorongnya sampai terjatuh ke air. Kemudian bom pun meledak dan Roman pun meledak. Kemudian bomnya pun meledak bersamaan meledaknya tubuhnya Roman dan Roman pun mati. Lalu Harley dan Cassandra pun berpelukan dan yang lainnya juga datang. Besoknya mereka terlihat sedang makan bersama. Harley menyuruh Cassandra untuk buang air dan ternyata mereka berdua malah kabur dari sana dengan membawa berlian I know tersebut. what you're thinking. You think I'm a dick after all that. Kemudian Harley bercerita bahwa Rene sekarang sudah berhenti dari kepolisian dan ia membuat kelompok pahlawan bersama Canary dan Huntress menggunakan uang milik keluarga Huntress yang baru saja Huntress dapatkan. Sedangkan berlian tersebut masih disimpan oleh Harley dan sekarang Cassandra sudah menjadi anak didik Harley Quinn dan film pun selesai. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah bahwa sebenarnya perempuan juga memiliki kekuatan yang setara dengan laki-laki, asalkan memiliki tekad yang kuat dan keseriusan yang benar-benar sungguh. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton film ini sampai selesai. Terima kasih juga yang udah subscribe kami, kalian luar biasa. Sampai jumpa di konten kami selanjutnya. Bye-bye.